Perkenalkan, nama saya Vicky Ngantung. Saya mahasiswa semester 2 program studi arsitektur Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan arsitektur di dunia, namun akan lebih spesifik ke sejarah perkembangan arsitektur untuk arsitektur gotik. Langsung saja. Perkembangan arsitektur di seluruh dunia mulai dari dahulu hingga sekarang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan dari arsitektur prasejarah, Mesir kuno, gaya klasik, gaya Byzantine, gaya Romanesque, gaya gotik, gaya Renaissance, gaya Baroque, gaya neoklasik, gaya Art Nouveau, gaya neogotik, gaya Art Deco, arsitektur modern, dan arsitektur postmodern. Sekarang saya akan membahas lebih ke detailnya untuk arsitektur gotik itu sendiri. Arsitektur gotik adalah arsitektur yang berasal dari Prancis pada abad ke-12. Arsitektur gotik ini muncul pada periode romantik atau gaya klasik. Menurut Wikipedia, arsitektur gotik adalah gaya arsitektur yang digunakan selama abad pertengahan tengah dan akhir. Gaya ini berevolusi dari gaya arsitektur sebelumnya, yaitu arsitektur Romanesque, dan kemudian diteruskan oleh arsitektur Renaissance. Paham Renaissance mengatakan bahwa kemunculan arsitektur gotik ini terjadi pada abad pertengahan tengah karena pada saat itu terjadi kejatuhan kekuasaan Kekaisaran Romawi yang mengakibatkan munculnya era kemerosotan kebudayaan yang telah diahli kuasa oleh kaum Goth. Kemudian awalnya arsitektur gotik ini dikenal sebagai Opus Francigenum atau gaya Prancis. Julukan gotik ini sebenarnya baru diberikan pada abad ke-16 oleh seorang pelukis dan arsitek asal Italia bernama Giorgio Vasari. Giorgio Vasari memberikan pengertian kepada arsitektur gotik ini sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang biadab. Arsitektur gotik ini juga dianggap sebagai karya arsitektur atau seni yang tidak memiliki cita rasa atau hambar, dan juga dianggap sebagai seni yang menyimpang dari kaidah-kaidah seni yang sudah ada. Sementara arsitektur gotik itu sendiri merupakan perwujudan dari karya seni dan religius pada saat itu. Selama era gotik, simbol-simbol intelektualitas dan keagamaan diekspresikan ke dalam bentuk katedral. Makanya kebanyakan bangunan-bangunan bergaya gotik ini ditemukan pada bangunan-bangunan katedral dan memiliki fungsi sebagai tempat ibadah umat Kristiani atau gereja. Arsitektur gotik ini juga dipercayai terbentuk karena pada masa itu orang-orang percaya bahwa Tuhan itu harus ditakuti, bukan disembah atau diagungkan. Sehingga secara visual, bangunan-bangunan gaya gotik ini memiliki kesan yang seram, gelap, dan suram. Material untuk pembuatan bangunan-bangunan gotik ini juga berasal dari Eropa itu sendiri, karena arsitektur gotik ini adalah gaya arsitektur yang ditemukan di Eropa. Seperti untuk bahan material kapur dari Prancis dan Inggris, untuk marmer dari Italia, dan untuk batu bata dari Jerman. Selanjutnya, arsitektur gotik ini memiliki ciri khas, yaitu lengkungan-lengkungan yang tinggi, dinding-dinding tipis, kaca-kaca besar berwarna, kolom yang dibuat tebal. Kemudian terdapat rose window atau kaca-kaca bermotif bunga mawar. Kemudian kaca patri atau kaca-kaca yang memiliki motif-motif yang pada saat itu untuk gaya gotik sendiri menyusung tema keagamaan dan orang-orang yang dianggap penting. Juga struktur bangunan yang dibangun tinggi, langit-langit berbentuk busur meruncing, dan memiliki bukaan-bukaan yang lebar. Dan contoh bangunan-bangunan gaya gotik yang ada saat ini yaitu Reims Katedral yang berada di Prancis, Peterborough Katedral yang berada di Inggris, Gothic Katedral yang berada di Palma, Salisbury Katedral yang ada di Inggris, dan kemudian ada Köln Katedral yang berada di Jerman. Sekian jawab pembahasan saya tentang sejarah perkembangan arsitektur khususnya untuk arsitektur gotik ini. Kiranya kalau ada kritik dan saran dapat dimasukkan di bawah kolom komentar sini. Terima kasih.